Hari ini si Budi ingin pergi ke rumah si Siti. Namun dia bertanya pada saya. Bagaimana sih cara bahasa romantis pada cewek? Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas seputar informasi terkait dengan gaya bahasa yang biasa disebut dengan majas. Majas merupakan pemanfaatan bahasa untuk memperindah suatu bahasa atau karya sastra. Lalu si Budi kembali bertanya. Lalu, macam majas itu ada berapa dan apa saja? Nah, secara umum majas terbagi menjadi 4 macam, yakni majas perbandingan, majas sindiran, majas pertentangan, dan juga majas penegasan. Pengelompokan ini didasarkan pada cara pengungkapan makna kiasan dalam gaya bahasa yang digunakan. Yang pertama ada majas perbandingan, yaitu meliputi majas yang menggunakan gaya bahasa ungkapan dengan cara menyandingkan suatu objek dengan yang lainnya. Nah, berikut adalah jenisnya. Majas personifikasi. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang ungkapannya seakan menghidupkan benda mati seperti manusia. Kok bisa begitu, Bang? Jadi begini, Mbak. Untuk contoh kalimatnya yaitu yang pertama, pensil itu menari-nari di selembaran kertas. Pada kalimat ini kita tahu bahwa pensil merupakan benda mati, namun digambarkan seolah mirip dengan perilaku manusia. Nah, yang kedua yakni majas metafora. Majas ini menggunakan objek lain untuk membandingkannya dengan ungkapan tertentu yang memiliki sifat sama namun bukan manusia. Untuk contoh majas ini adalah Tasya adalah bunga desa yang selalu murah senyum. Nah, kita tahu bahwa bunga desa merupakan arti yang sama dengan gadis perawan yang cantik. Yang ketiga ada majas asosiasi. Majas ini menggunakan ungkapan dengan membandingkan dua objek berbeda namun dianggap sama dan biasanya diberi konjungsi bagaikan, bak, atau seperti. Untuk contoh kalimatnya adalah meskipun bukan saudara kembar, tapi kakak beradik itu bak pinang dibelah dua. Bak pinang dibelah dua artinya kedua saudara itu memiliki wajah yang sangat mirip. Yang keempat adalah majas hiperbola. Majas ini mengungkapkan suatu dengan kesan yang berlebihan dan bahkan membandingkan suatu dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Contohnya akan diberikan oleh Mbak Google. Bapak itu bekerja banting tulang siang malam untuk menghidupi keluarganya. Nah, benar sekali. Bekerja banting tulang siang malam menunjukkan kesan berlebihan dari tindakan kerja keras. Yang kelima ada majas eufemisme. Majas ini gaya bahasa yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan kata yang lebih halus dan bermakna sepadan. Contohnya, rumah sakit itu memiliki kebijakan berbeda terhadap kaum difabel. Kaum difabel menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kecacatan namun disampaikan secara halus. Yang keenam ada majas metonimia. Lalu apa itu majas metonomia? Oke. Majas metonomia adalah majas yang menggunakan gaya bahasa dengan menyandingkan merek atau istilah tertentu. Contohnya, ayah pulang dari Mekkah naik Garuda. Kata Garuda menunjukkan arti pesawat Garuda. Yang ketujuh ada majas simile. Nah, majas ini bisa dikatakan menyerupai majas asosiasi yang menggunakan kata hubung berupa bak, bagaikan, atau seperti. Hanya berbeda pada majas simile ini tidak membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan membandingkan kegiatan dengan menggunakan ungkapan yang maknanya serupa atau eksplisit. Jadi pembaca langsung bisa menebak arti dari perumpamaan yang digunakan. Contohnya, setelah kehilangan kakeknya, Dito bagaikan anak ayam kehilangan induknya, selalu kebingungan. Yang kedelapan ada majas alegori. Majas alegori majas dengan gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan bermakna konotasi atau ungkapan. Sebagai contoh dalam bahasa rumah tangga, suami adalah nahkodanya. Yang kesembilan ada majas sinekdok. Majas ini menunjukkan adanya perwakilan dalam mengungkapkan sesuatu, di mana majas ini masih terbagi lagi dalam dua macam, yaitu sinekdok pars pro toto dan sinekdok portem pro parte.
Synecdoche pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur dengan maksud mewakili keseluruhan benda. Sedangkan Synecdoche potem pro pate adalah kebalikannya. Yang ke-10 ada majas simbolik. Majas ini menggunakan gaya bahasa yang membandingkan antar manusia dengan sikap makhluk hidup lain dalam bentuk ungkapan. Sebagai contoh, Sylvie adalah bunga desa yang banyak memiliki kelebihan. Arti bunga desa menunjukkan sosok gadis cantik yang banyak dikagumi. Nah, selanjutnya ada majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan suatu bentuk gaya bahasa dengan kata-kata kiasan yang bertentangan dengan yang dimaksudkan. Jenis majas ini meliputi yang pertama ada majas litotes, yaitu majas yang berkebalikan dengan majas hiperbola, tetapi lebih sempit pada ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri, dan pada kenyataannya yang dimaksud tidak seperti yang dikatakan. Wah, senangnya dapat ilmu baru. Yang kedua ada majas paradoks. Majas paradoks adalah majas dengan ungkapan membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Sebagai contoh, Aku merasa sepi di tengah-tengah pesta yang ramai ini. sepi dan ramai adalah suatu yang bertentangan, tapi kedua kata itu diletakkan dalam satu kalimat yang memiliki situasi yang sangat berbeda. Yang ketiga ada majas antitesis. Majas antitesis adalah majas yang memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Sebagai contoh, baik buruknya semua ada balasan yang setimpal. Kata baik dan buruk adalah dua makna yang bertentangan dan saling disandingkan. Yang keempat ada majas kontradiksi interminus. Majas ini merupakan gaya bahasa dengan ungkapan menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya dan biasanya diikuti konjungsi, seperti kata kecuali atau hanya saja. Sebagai contoh, kota-kota besar ini semakin mewah, kecuali kota-kota pinggiran yang semakin tersisih. Nah, selanjutnya ada majas sindiran nih. Apa itu, Bang? Iya, sabar dong, Mbak. Majas sindiran adalah kelompok macam majas yang menggunakan kata-kata kiasan yang bertujuan adalah untuk menyindir seseorang. Jenis-jenis majas ini meliputi yang pertama ada majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada dengan maksud menyindir. Jadi seperti memuji di awal, namun menunjukkan maksud sebenarnya di akhir kalimat sebagai sindiran. Mbak, tolong beri contoh dong. Bersih sekali tempat ini, sampai-sampai kayak sarang tikus. Yang kedua ada majas sinisme. Majas sinisme ini menggunakan gaya bahasa yang menyampaikan sindiran secara langsung pada hal yang disindir. Sinisme tidak menggunakan ungkapan untuk memperhalus sindiran seperti ironi, namun sindiran juga tak disampaikan secara kasar. Sebagai contoh dalam majas sinisme, Kurus sekali kamu seperti orang yang tak pernah makan dalam waktu 5 tahun. yang ketiga ada majas sarkasme. Majas ini menyampaikan sindiran secara langsung dan bersifat kasar sehingga cenderung seperti hujatan. Sebagai contoh, masakan ini rasanya sungguh membuatku ingin muntah. Nah, selanjutnya ada majas penegasan. Majas penegasan adalah jenis gaya bahasa yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada para pembaca atau pendengarnya agar menyetujui ujaran atau kejadian yang diungkapkannya. Majas penegasan ini meliputi yang pertama ada majas pleonase. Majas ini menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun hal ini sengaja dilakukan untuk menegaskan suatu hal. Sebagai contoh, kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman sekelas. Maju pastilah ke depan. Dan ini menggunakan kata yang tidak efektif. Yang kedua ada majas repetisi. Gaya bahasa repetisi dilakukan dengan mengulang kata-kata yang ada dalam sebuah kalimat. Yang ketiga ada majas retorika. Majas ini dilakukan dengan memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang sesungguhnya tidak perlu dijawab. Sebagai contoh, apa aku harus bilang wow gitu? Nah, kalimat ini tentunya tidak perlu jawaban dong. Yang keempat ada majas klimaks.
Majas ini mengurutkan sesuatu dari tingkatan yang dari rendah menuju ke tinggi. Sebagai contoh, aku dari bayi, remaja, menikah, dan sampai saat ini aku tak pernah kau anggap. Yang kelima ada majas anti klimaks. Gaya bahasa ini berkebalikan dengan klimaks, yakni gaya bahasa yang menegaskan sesuatu dengan mengurutkan suatu tingkatan yang dari tinggi ke tingkatan yang rendah. Contoh majas anti klimaks ini adalah dari kaya yang sampai miskin pun tidak ada yang mau ingin dipenjara. Yang keenam ada majas paralelisme. Gaya bahasa ini biasanya terdapat dalam puisi yang dilakukan dengan mengulang-ulang sebuah kata. Yang dilakukan di awal maka disebut sebagai anafora, namun jika kata yang diulang pada akhir kalimat maka disebut epifora. Contoh dalam majas ini: cinta itu indah, cinta itu suci, cinta itu bermakna. Gombalin aku dong bang. Masak air biar matang. Hihihihihi. Yang ketujuh ada majas tautologi. Majas ini menggunakan kata-kata yang memiliki sinonim untuk menegaskan kondisi atau ujian tertentu. Contohnya, Lili itu anak yang sangat rajin, disiplin, patuh, dan tidak pernah terlambat. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Kini si Budi bergegas ke rumah si Siti untuk mengungkapkan rasa setelahnya ia tahu gaya bahasa yang apa yang dia perlukan.